Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan, yaitu Mbak Alifah. Let's go. Istidadan. Sudah siap? Jika berdoa. Tangan di tengah depan, kepala ditundukkan. Kepala ditundukkan. Pray to Allah together. Nada'u ilallahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. Iyakum du'aan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. 5 rules in the class. 1. Follow direction quickly. 2. Listen to speak. 3. Raise your hand. 4. How are you today, Solih Solihah? Thank you. Oke, anak-anak. Kemarin anak-anak telah mengikuti Zoom, ya, Zoom webinar, yaitu tentang tunas hijau. Ustazah mau tanya dulu, siapa kemarin yang ikut? Oke, please open your camera. Kalau nggak dinyalakan kameranya Ustazah absen ya. Oke, Ustazah mau tanya dulu tentang kemarin. Mbak Alifah ikut ya kemarin webinar? Enggak, Ustazah. Enggak ya? Oh, Mbak Alifah tidak ikut. Terus Mbak Hansa? Tidak ikut, Ustazah. Tidak ikut ya. Alasannya kenapa Mbak Hansa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu nggak bisa. Soalnya Kemarin pakai. Iya. Oke. Dari YouTube kan kemarin ya? Iya. Terus Mas Bani? Ikut. Mas Al-Fatih? Ikut. Ikut ya. Udah absen juga? Sudah ya. Mas Altaf ikut nggak kemarin? Enggak. Aku. Enggak ikut ya. Mbak Firza. Mbak Firza ikut. Kenapa nggak ikut Mbak Firza? Mbak Firza juga nggak ikut, banyak yang nggak ikut ya. Kok Ustazah nggak kelihatan nih? Ustazah kok samar? Tulis. Terus siapa lagi tadi?
Mbak Rara ikut nggak? Ya. Mbak Rara ikut? Ikut nggak Mbak Rara kemarin? Nggak ikut. Nggak ikut. Kembaliin ke ini gimana ya? Oke, Mas Riko, duduk Mas Riko, jangan sambil tidur. Siapa tadi yang sudah tanya tadi? Mbak Rara ya? Enggak ikut ya? Terus Mas Fajar, ikut nggak? Ikut apa? Ikut webinar hari Sabtu? Enggak. Enggak. Ada webinar itu apa? Webinar itu seminar. Seminar itu seperti belajar juga, tapi dengan orang lain. Bukan dengan ustazah, tapi dengan guru-guru terbaik yang ada di Surabaya yang jadi pemateri saat itu. Anissa ikut nggak? Anissa juga nggak ikut. YouTube-nya. Mbak Askia ikut ya? Mbak Askia ikut ini kayaknya. Iya, Ustazah. Iya. Mas Riko ikut nggak? Enggak. Enggak. Mbak Ilmi ikut nggak? Mbak Ilmi ikut webinar yang kemarin? Enggak. Enggak juga. Mbak Zalfa? Mbak Zalfa ikut nggak webinar? Hari Sabtu? Jam 1? Ikut ya. Sudah ngisi absen ya. Please, ada yang mematikan kameranya. Yo, siapa yang dimatikan kameranya? Kalau dimatikan kameranya, berarti ini Ustazah absen ini ya. Ya, harus dinyalakan kameranya. Siapa yang belum Ustazah panggil? Mbak Zilta. Mbak Zilta ikut webinar nggak? Almas. Oh, Mas Almas. Almas ikut nggak? Ikut tapi sebentar. Mas Almas ikut tapi sebentar. Oke, apa? Mbak Zilta ikut? Mana Mbak Zilta tadi? Mbak Zilta ikut kemarin hari Sabtu jam 1. Ikut. Sudah absen? Aduh, banyak banget yang nggak ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yang nggak ikut. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang satu lagi yang belum saya panggil. Nama orang yang ikut ya Ustazah. Iya, sedikit banget. Mas Altaf, mainannya ditaruh dulu Mas Altaf. Oke, belajar ya, lagi belajar, jangan mainan. Oke, ini Siti Nurul DJ, ini siapa ya? Please silakan dinyalakan mikrofon, kameranya dulu. Kalau nggak dinyalakan sudah nggak mulai ini nanti. Dinyalakan dulu kameranya. Yuk, dinyalakan Mbak Zilta, Mbak Firza. Mbak Firza. Kalau nggak dinyalakan sudah nggak mulai pelajarannya ini. Ya, semuanya harus dinyalakan. Ayo. Namanya sekolah itu harus ketemu sama ustadzanya. Makanya ada Zoom. Ya, meskipun masih pandemi seperti ini kan ada media lain selain ke tempat sekolah. Ayo, yang masih dimatikan punya Mbak Firza sama Mas Riko. Ayo, dinyalakan dulu. Oke, dinyalakan. Mbak Firza minta tolong jangan dimatikan ya. Mbak Firza ini sering mematikan kamera, yang lainnya loh dinyalakan semuanya. Susah bermasuk sekolah enggak usah. Paling susah nyalakan tapi lemot. Iya mungkin, tapi sering banget ya. Oke, sudah kita mulai pelajarannya ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan di tematik
tema ketiga pembelajaran ke-2 dan 3. Silakan dibuka bukunya pada halaman 102. Halaman 102. Mas Fajar, dinyalakan kameranya. Sudah. Sudah. Halaman 102. Kemarin kita juga sudah belajar apa itu yang disebut dengan sumber energi alternatif. Ayo, siapa yang bisa raise your hand? Kita kasih smile point. Apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif bandingkan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Oke, coba ada lagi. Halil. Ada lagi yang angkat tangan? Raise your hand. Ayo menjawab pertanyaannya Ustazah. Ustazah kasih smile point 1 nanti. Ayo, berenergi alternatif itu apa? Artiannya. Ayo tadi Mas Bani kayaknya angkat tangan ini Mas Bani. Ya, Mas Bani apa Mas Bani? Oke, Mbak Askia angkat tangan. Apa itu Mbak Askia sumber energi alternatif kemarin? Energi ini buat nanti. Ini uang ini sudah. Diulang lagi kurang jelas suaranya. Ini itu saja. Suaranya ya, suaranya nggak jelas. Oke, apa itu sumber energi alternatif Mbak Askia? Sumber energi yang cepat habis. Sumber energi yang cepat habis. Ayo, benar apa salah teman-teman? Salah. Ayo, siapa yang mau memberi penjelasan yang lengkap? Saya sudah, Ustazah. Ya sudah, Mbak Alifa. Selain Mbak Alifa. Oke, nggak apa-apa. Yang mencoba tetap Ustazah kasih smile point. Namanya berusaha itu harus berani dulu. Meskipun salah tidak apa-apa. Ustazah tidak menyalahkan. Ya, yang penting mencoba. Ayo, raise your hand. Siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan Ustazah? Apa itu sumber energi alternatif? Oke, Mbak Firza angkat tangan. Silakan. Sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional. Fungsinya apa? Fungsinya apa ya? Coba berpikir dulu apa ya? Sumber energi yang cepat menggantikan energi yang lain. Good job. Nah, gitu. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi. Oke, Mas Alfati. Apa itu sumber energi alternatif, Mas Alfati? Energi yang tidak bisa habis. Energi yang tidak bisa habis. Oke, Energi yang diciptakan Tuhan. Oke, sekarang dengarkan Ustazah dan dicatat, ya. Good job Mas Alfati. Oke, dapat 1 smile point. Semuanya yang menjawab pertanyaan Ustazah meskipun benar dan salah tetap Ustazah kasih smile point. Nah, kita Ustazah mengapresiasi anak-anak yang berani angkat tangan. Nah, yang berani angkat tangan Ustazah kasih apresiasi berupa smile point. Nah, kita harus berani untuk mencoba ya, jangan minder. Meskipun salah tidak apa-apa, namanya proses belajar. Nanti ada namanya pembetulan. Nah, oke, sekarang saya jelaskan kembali, mungkin anak-anak lupa. Yang dimaksud dengan sumber energi alternatif adalah, dicatat biar tidak lupa. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan sumber tradisional. Tadi yang jawab sumber tradisional, Us. Nah, itu sekarang Ustazah benarkan.
Ya, yang benar adalah sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Kok tradisional? Iya. Ustazah Tasya bisa diulangin sekali lagi. Oke, siap. Ustazah pelan-pelan ya. Sumber energi alternatif adalah sumber energi apa, Ustazah? yang bukan Sumber energi apa depan? sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Bingung? Bingung ya? Kata-katanya Ustazah bingung. Adalah Sumber energi yang bukan merupakan sumber energi tradisional. Jadi dia adalah sumber tapi bukan sumber yang tradisional. bisa saya tulis yang bukan sumber energi tradisional. Bukan merupakan sumber energi tradisional, ya. Jadi Merupakan sumber energi. apa itu sumber energi tradisional? Ada yang tahu nggak sumber energi tradisional itu apa? Sumber energi tradisional itu adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Nah, jadi dia sumbernya asli. Dari bahan-bahan fosil. Nah, bahan fosil ini pemperolehannya pun juga sangat langka. Makanya sumber energi alternatif nanti jadi penggantinya. Makanya fungsi sumber energi alternatif nanti adalah sebagai pengganti dari sumber energi utama. Karena sumber energi apa? Nah, jadi gini. Tanda tulis. Oke, dengarkan sekali lagi ya. Silakan dicatat kalau ini nanti keluar di ulangan. Hati-hati, nanti biar punya catatan. Sumber energi alternatif adalah sumber energi yang bukan merupakan, paham sampai sini? Yang bukan merupakan sumber energi tradisional. Titik. Oke. Ustazah ulangi lagi sekali lagi, mohon dicermati. Ya, semuanya diperhatikan. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan merupakan sumber energi tradisional. Nah, jadi sudah tidak asli lagi. Nah, fungsinya, tulis bawahnya, baris bawahnya. Fungsi sumber energi alternatif. Baris bawahnya ya. Mas Altaf menulis ya. Fungsinya adalah untuk menggantikan. Apa? Ulangi dari awal. Ulangi ya. Baris bawahnya ya, ini ya, baris bawahnya. Fungsi sumber energi alternatif adalah Sumber untuk energi alternatif. Yes. Fungsi sumber energi alternatif adalah untuk apa? Ulangi lagi ya. Ulangi ya. Baris bawahnya yang tadi ya. Ini alinea baru, baris baru. Sumber energi alternatif
Fungsi sumber energi alternatif adalah untuk menggantikan fungsi energi alternatif habis itu untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sudah? Are you finished? Not yet. Please, English, please. Not yet, Us. finish harus Wait, finish. Ulangi sekali lagi. Oke, repeat again. Repeat again. Repeat again. Ustazah ulangi lagi. In English, please. again. Oke. I again. Mulai dari yang awal ya, yang pertama tadi ya. Oke. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Titik. Baris bawahnya, fungsi sumber energi alternatif adalah untuk menggantikan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Finish. Finish. Jelas ya? Finish. Jelas ya? Finish. Oke. Jadi Finish. jadi intinya sumber energi alternatif ini nanti akan jadi pengganti dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemarin kita sudah belajar ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa aja itu kemarin? Minyak bumi. Minyak bumi, Minyak terus bumi. batu bara, Bara. gas. Gas bara. Nah, itu kalau misalnya kita pakai terus akan cepat habis. Makanya penggunaannya pun harus dihemat ya. Bahan bakar bensin menggunakan minyak bumi, ya. Solar, bensin, pertalite, premium. Nah, semuanya itu menggunakan minyak bumi. Lah, minyak bumi itu loh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Gimana nanti kalau misalnya habis ya? Ada cara lain, yaitu namanya sumber energi alternatif. Apa aja kemarin? Nah, Matahari, angin, air. Ada matahari ini fungsinya sendiri-sendiri anak-anak. panas bumi, Matahari itu dia. gelombang laut, Nah, dan bio. yang terakhir adalah bahan bakar bio. Nah, nanti yang bisa menggantikan bensin, pertalite. Nah, itu nanti dari bahan bakar bio. Namanya apa kemarin? Namanya itu biodiesel, ya. Bioetanol. Bioetanol itu dapat menggantikan bensin atau premium. Bahannya dari apa? Dari minyak bumi. Ayo, Singkong, ubi, jagung. Bioetanol dari mana? Singkong. Nah, dari singkong, ubi, jagung, Ubi, jagung. diubah menjadi bioetanol. Kalau gas itu penggantinya dengan apa? Kotoran ternak. Biodiesel itu solar, menggantikan solar. Kalau solarnya habis bisa diganti dengan biodiesel.
Ambilnya dari mana? Dari bunga matahari. tumbuhan berbiji yang Kacang tanah. Kedelai. Jadi tidak semua tanaman bisa digunakan untuk membuat biodiesel, bioetanol, dan biogas. Ada tanaman yang khusus. Nah, jadi tidak semuanya bisa digunakan. Nah, kalau misalnya yang biodiesel ini, anak-anak harus mencari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Seperti apa? Seperti bunga matahari. Nah, sekarang udah jarang anak-anak ya bunga matahari ya. Bunga matahari. Terus bunga jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, ini nanti ada prosesnya sendiri. Oke, jadi seperti itu. Intinya, anak-anak sekarang belajar sumber energi alternatif yang berfungsi untuk menggantikan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Kalau yang bisa diperbarui kemarin apa aja sumber dayanya? Ada matahari, panas, air, angin, dan hewan. Nah, itu kalau misalnya habis akan bisa dikembangkan lagi, tumbuh lagi. Nah, seperti tumbuhan, kalau mati satu ditanam pasti tumbuh lagi. Hewan kalau yang mati berkembang biak lagi, ya kan? Jadi seperti itu. Nah, itu review yang kemarin ya anak-anak supaya ingat. Karena di subtema ketiga ini kita membahas tentang energi alternatif. Jadi nanti kita bahas apa aja sih Ustazah bahan-bahan pengganti yang bisa menggantikan sumber energi yang utama. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pada halaman 102. Di situ ada sebuah bacaan. Nah, kita juga diingatkan lagi supaya kita hemat energi. Seperti pada dalil yang ada di Al-Quran. Masih ingat nggak anak-anak dalilnya? Nah, jadi Allah itu tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Makan pun juga nggak boleh berlebih-lebihan, ya. Minum juga nggak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini coba kita baca dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, coba Ustazah besarkan ya tulisannya. Nah, Mas. Ya, kan lagi. Oke, kalau pakai HP ditidurkan HP-nya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiga kali ya supaya hafal. Ya wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Lagi. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini dalam surat apa ini anak-anak? Al-A'raf ayat 31.
A'raf 21. 31. Coba kita baca artinya. Hai anak Adam, Pakailah pakaianmu yang indah setiap hari masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Seperti menyukai orang menjelaskan hai Adam berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, bagus. Jadi anak-anak ingat ya, ini adalah pesan dari Allah. Allah memesankan, memberi pesan kepada hambanya. Hai anak Adam, berarti kita anaknya Nabi Adam, cucunya Nabi Adam sampai sekarang masih Adam. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi kalau anak-anak mau pakaian yang indah, yang suci, karena itu adalah rumah Allah. Kemudian Allah juga berpesan, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini pesan Allah sangat jelas sekali. Sama seperti tema kita sekarang. Kalau kita menggunakan listrik, menggunakan sumber energi yang berlebihan itu juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Nanti ada listrik, misalnya anak-anak menyalakan TV, kemudian ditinggal bermain, nggak dimatikan. Itu kan namanya berlebih-lebihan. Nah, itu juga harus kita hemat. Mbak Ilmi, ayo fokus Mbak Ilmi. Ayo, ini tadi Quran suratnya adalah pesannya apa Mbak Ilmi? Allah berpesan apa ini Mbak Ilmi? Disuruh apa ini? Pesannya apa ini? Pesannya dalam dalil ini pesannya apa kepada anak Adam? Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Intinya apa ini? Intinya apa? Kita disuruh apa? Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam setiap hal yang kita lakukan. Makan, minum, melakukan aktivitas, nonton TV, nyalakan kipas, nyalakan AC, masak. Masak juga ya Us ya? Iya masak. Kalau udah selesai nggak dimatikan kan itu jadi gosong nanti. Nah, jadi seperti itu. Allah itu sangat sayang anak-anak ya. Allah itu sampai berpesan kayak gini loh. Karena apa? Allah itu tidak mau kalau kita itu jadi orang-orang yang males, orang-orang yang sombong, orang-orang yang serakah, ya kan? Makanya Allah berpesan seperti ini, ya. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Kalau makan yang berlebihan nanti pasti ada akibatnya. Apa akibatnya kalau makan berlebihan? Perutnya sakit. Ada suratnya. Badannya sakit. Mual. Dimuntah. Ini jusnya berapa suratnya? Tidak bisa dengan maksimal karena terlalu banyak yang dicerna di usus, ya kan? Iya. Nah, jadi kita harus Masya Allah sangat bersyukur ya, sangat bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan bareng-bareng yuk Alhamdulillah. Karena kita disayang sama Allah, kita diperhatikan sama Allah, ya, kita diperhatikan sama Allah, kita beruntung. Lindungi. Al-Quran jadi petunjuk untuk manusia di bumi. Nah, makan ada. Kalau tidurnya berlebihan nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya kita baca ini. Nah, ini ada buah cerita. Ayo hemat energi. Bersama-sama. Hari ini Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi.
Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan Pelajaran Pak minyak Burhan bumi. menyajikan sebuah gambar Butuh waktu mengenai yang proses lama. pembentukan minyak bumi. Ternyata Ya, butuh waktu saat sangat gambar anjuran demonstrasi di mana-mana. Jika bulan dengar anjuran hemat energi mana kita berjalan pulang dari ujian lain itu dan sini mengenai hemat energi mereka berpikir ada yang dapat memperbaiki untuk mengajak warga di kampung Babak untuk melakukan kendaraan dan air adalah bahaya yang dikonsumsi warga desa hari itu menghadapi electricity di rumahnya selalu menyala ada atau tidak nonton kita menjadi kebiasaan kita. Menonton seperti sudah menjadi kebiasaan. Sudah. Oke, ceritanya tentang apa ini? Dari Udin. Menghemat energi. Tadi yang Udin. Nah, menyajikan gambar pembentukan minyak bumi siapa? Bapak Burhan. Ternyata pembentukannya sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. Harus Dari itu, tahun. Udin sering mendengar anjuran bahwa hemat energi di mana-mana, ya. Bagus. Kemudian yang ini, yang Lani. Yang Lani ceritanya apa yang Lani? Yang Lani ceritanya ibunya mengendarai motor, pergi ke warung aja loh mengendarai motor ya, padahal warungnya ada di ujung. Nah, Lani menyadari bahwa ia harus mengingatkan ibunya supaya hemat bahan bakar. Nah, untuk jarak dekat lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda lebih hemat, lebih murah dan lebih sehat. Di sini anak-anak punya sepeda semuanya? Punya ya? Sepeda ya. Jadi kalau anak-anak beli es krim, es krim kan seger ya kalau dimakan siang-siang ya. Bunda-bunda Jalan-jalan. beli es krimnya di sana itu loh, di deket, pinjam sepeda motornya ya Bunda ya. Loh jangan nak, Bundanya langsung ingetin. Jangan nak, pakai sepeda motor aja biar irit, biar hemat, tidak menghabiskan bahan bakar terus gitu. Bagus, Bundanya sudah mengingatkan. Tapi kalau misalnya Mas Fajar beli es krimnya di UPN, dari Medoan ke UPN, itu jauh apa dekat? Jauh. Makanya pakai bahan bakar enggak apa-apa. Jadi kalau anak-anak mau menggunakan bahan bakar itu juga harus tahu jarak tempuhnya dulu. Kalau jauh, enggak apa-apa pakai motor, tapi kalau dekat lebih baik pakai sepeda. Kita juga melatih gerak untuk badan kita supaya sehat. Saya pernah sepedaan ke UPN, sampai ke UPN. Itu lebih enak, lebih sehat. Nah, jangan dibiasakan tubuhnya ini malas-malas karena malas jadi sering naik motor, naik mobil. Nah, harus dilatih badannya untuk selalu bergerak supaya tidak malas. Ya, malas. Nanti kalau malas nanti bisa jadi ya. My ID water please. Oke, good. Silakan.
Sama yang air Yo. kecil water. Di depan TV itu siapa itu yang di depan TV? Itu. Yang di Itu. Nah, itu sedang apa itu? Tidur. Nonton tidur. Nah, siapa yang sering kayak gini angkat tangan? Saya tak pernah. Ya, siapa yang sering kayak gini angkat tangan? Pasti pernah. Nah, ini juga anak-anak harus mulai diperhatikan. Kalau misalnya anak-anak udah mulai ngantuk, dimatikan TV-nya. Dimatikan TV-nya langsung tidur. Nah, itu anak-anak udah praktek untuk hemat energi. Ya, harus dibiasakan. Karena apa? Ada efeknya nanti kalau anak-anak menggunakan TV terlalu berlebihan, nanti bisa aja listriknya tambah habis banyak. Nah, jadi seperti itu. Mati listrik. Keluar ya anak-anak ya. Oke, sekarang pertanyaan di bawah itu yuk kita jawab bersama-sama. Nomor 1, mengapa kita Ada mikrofonnya semuanya di mute. Oke, mikrofonnya please turn on off your microphone. Ustaz mute aja deh. Oke, sekarang di bawahnya itu ada beberapa pertanyaan. Yuk kita jawab yuk. Ada 4 pertanyaan. Masih ada waktu. Mengapa kita perlu menghemat energi? Ayo. Karena Agar tidak habis. Iri itu sadar. Iri. supaya tidak cepat habis karena terbatas. Itu juga bisa. Oke, langsung ditulis. Langsung ditulis. Apa, Pak? Oke, jawabannya apa tadi? Mengapa kita perlu menghemat energi? Karena energi itu Supaya tidak cepat habis. good job, langsung ditulis. Corona. Mbak Nisa, tulis ya. Ustazah absen di belakang ya, karena biar semuanya ikut. Ustazah absennya nanti di belakang sebelum pulang. Ya. Sudah. Ya, nomor 2. Ini Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ini tindakan anak-anak ketika di rumah, misalnya. Kan? jika kamar mandinya sudah penuh. Oke, good job. Jangan hanya 1, boleh 2, boleh 3. Contohnya. Mas Riko. Tuh, ditinggal bubuk. Nulis Mas Riko. Ayo Mas Riko menulis. Ayo, pensilnya. Saya ulangi lagi Ustazah yang nomor 2. Nomor 2, tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Tidak Hemat berlebihan. energi. Tidak berlebihan dalam mematikan lampu saat siang hari, bisa mematikan AC ketika Sudah. menggunakan kipas, Ini. bisa Ini. bisa ya. Ini. Nomor 3, number 3, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan hemat energi. Tindakan apa yang belum? Belum, Ustazah, saya 2 belum. Oh, yang 2 belum. Yang tadi caranya untuk menghemat energi apa aja? Ustazah, yang nomor 1 apa? Nomor 1, mengapa kita perlu menghemat energi? Supaya energi tidak cepat habis, supaya tidak boros. Itu juga bisa. Mati asikin itu loh, Mah. Tinggal 1 menit lagi, ayo anak-anak agak dipercepat lagi ya. Sudah. Saya 2 sudah. Nomor 3 sekarang. Yang nanti bisa Menyalakan lampu di siang hari, menyalakan menyalakan AC AC dan kipas bersamaan. juga bisa itu ya. Itu boros itu namanya. Sudah pakai AC masih pakai kipas ya kan? Itu berarti kan boros. Mas, saya ulangi.
Nomor 3, bisa menyalakan AC dan kipas secara bersamaan. Menyalakan TV. Kemudian ditinggal tidur. Nah, itu kan juga bisa. Finish? Finish. Nomor 3 sekarang. Number Belum. 4. Nomor 4. Number 3 yang Ustazah. AC dan TV secara bersamaan. Nah, itu kan bukan menghemat energi ya toh? Ada waktunya sudah habis. Tidur itu kan juga bukan menghemat energi. Ada waktunya sudah habis. Ya, thank you sudah diingatkan. Bentar lagi ya, kurang 1 lagi ya. Nomor 4. Hal baik apa yang bisa anak-anak pelajari dari cerita di atas? Ini anak-anak buat pesan. Untuk selalu menghemat energi. Job Mbak Hansen. Untuk selalu menghemat energi. Itu sangat pesan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan cerita. Untuk selalu menghemat. Selalu hemat energi. Oke. Sudah. Setelah ini anak-anak silahkan Finish. hasilnya dikirim ke Ustazah, di foto ke Ustazah ya, dikirim via Japri ke Ustazah. Oke. Pembelajaran kali ini sudah selesai anak-anak. Ustazah akan ya. Almas Ahmad. Ustazah absen ya, yang hadir bilang hadir, yang enggak hadir bilang hadir, yang laki-laki Hadiro, yang perempuan. Mas Almas Maulana? Hadir. Alifah Iwanifa? Anissa Zarotul Jannah? Hadir. Azara Dharma Lestari? Hadir. Sudah. Bayu Pramana Putra? Farida Fakihatul Ilmi? Hadir. Mana Mbak Farida? Hadir. Nggak kelihatan wajahnya. Pak Iza Azkia Khairun Nisa? Hadir. Firza Nabila? Hadir. Kamila Indah? Karunia Awalin? Hansa Zakia Zahra? Hadir, Ustazah. Muhammad Fatih? Muhammad Al-Fatih? Hadir. Muhammad Fajar? Muhammad Yusuf Sabani? Hadir. Rayata Altaf Al-Jailani? Riko Yordiansyah? Hadir. Zilta Hajika? Hadir. Jalfa India? Hadir. Oke, thank you anak-anak. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya, anak-anak hari ini tadi sudah belajar tentang sumber energi dan juga untuk menghemat energi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh leader kelas. Silahkan leader kelas. Class, how are you? Dadan. Sudah Siap. Ketika berdoa. Tangan di Kepala ditundukkan. Doaan.
Kita mau anak sama dulu ya. Yo, caranya di wajahnya, angkat tangan semuanya. Angkat tangan dulu dong. Angkat tangan Mbak Alifa, Mbak Mas Fajar, Mbak Ilmi. Bentar. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3, angkat tangan. Oke, thank you. Thank you, Ustazah. Thank you, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Makasih, Ustazah. Mengulang foto lah. Kan Zoom. Ya anak-anak ya, ulangan ya bahasa Jawa ya. Ustazah, yang nomor 2 tadi apa? Yang nomor 2 tadi contohnya misalnya menyalakan AC dan juga kipas secara bersamaan. Oh, nomor 2 itu yang hemat energi ya. Yang kedua tadi apa? Hemat energi. Tindakan yang dilakukan. Bisa mematikan lampu ketika siang hari juga bisa. Kemudian apa lagi? Menyalakan kipas ketika AC sudah dinyalakan. Kan itu juga bisa. Mematikan TV ketika tidak digunakan. Nah, itu juga sama dengan hemat energi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni.